Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bang, Iya, ngapain iya. bang? Ini lagi membaca kisah-kisah di buku ini. Ya. Kita kan boleh lah. Jadi gini, ini bukan kisah biasa dia, tapi ini kisah tentang seorang guru yang mengubah hidupku. Gitu. Gitu. Iya. Berarti itu bermanfaat banget ya bagi Bermanfaat sekali bagi saya. abang? Nah, nanti abang lah ngajarin ke adik ya. Iya, siap. Bu, kalian tahu nggak sih siswa yang namanya Rizal itu? Oh, siswa yang pernah saya aja itu dulu. Ya, emang kenapa dia? Itu tuh anak itu susah banget kalau dalam pembelajaran. Itu susah banget ngomongin. Itu emang anaknya nggak suka PR atau gimana sih? Nggak tahu ya. Mereka ini tuh orang itu kayak gitu susah banget. Dia ceria jalanan, dia ceria ketakilan, itu susah banget. Kalau itu satu keluarga. Iya Pak, Tampaknya kalau lagi pusing ya. iya nih Pak, saya bingung dengan siswa yang namanya Rizal. Tampaknya Bu Siti kerepotan dengan Rizal ya. Iya, sebenarnya Rizal itu muridnya pandai, pintar. Akan tetapi, dia itu menutup diri dari pelajaran bala ini. Jadi saya ini pengen dia itu melihat keindahan ilmu PAI ini. Jadi terkadang kita itu harus menemukan cara yang berbeda untuk menjangkau mereka. Iya benar bagus. Apalagi kita sebagai tenaga kependidikan, kita harus berpikir tentang bagaimana cara membuat suasana kelas, suasana para murid itu untuk senang dalam mengikuti pembelajaran kita. Seperti itu. Iya Bu Siti. Selamat pagi Pak, selamat pagi Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu. Apa ya? Belajar yang tahu. Ini kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, murid-murid ada yang tahu nggak siapa sih beliau itu Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak siapa beliau? Saya Nabi pokoknya. Oh, Nabi itu siapa lagi? Nabi terakhir Bu. Nabi yang lagi siapa sih Nabi Muhammad itu? Oke, Bu Guru jelasin ya, Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi yang terakhir dan diangkat oleh Allah SWT. Beliau merupakan Nabi yang paling akhir. Jadi setelah beliau wafat tidak ada Nabi yang setelahnya. Terus kapan sih Nabi Muhammad itu lahir? Ada yang tahu kapan Nabi Muhammad lahir? 13 apa? Januari, Februari, Februari. Masa Ibu? Bapak saya pernah membaca buku. Iya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ada tanggal 13 Januari, Februari, ada yang 12 Rabiul Awal, ada yang tahu lagi kapan? Tahu aja. Tahun gajah. Oke, semuanya pada jawabannya jawaban yang benar itu tanggal 12 Rabiul Awal. Dari tadi Bu Guru merhatiin
Berbedanya seperti apa kan? Di sini Bu Guru memberikan cerita tentang kisah Nabi Muhammad. Dengan cerita tersebut, Mas Rizal dan teman-teman pun bisa tahu tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Kenapa Apa? kamu nggak suka pelajaran PAI? Itu kan sejarah, itu kan bagian dari sejarah kita. Soalnya gini Aisyah, kenapa kok saya tidak suka mata pelajaran PAI ya? Soalnya PAI itu pada zaman sekarang itu sudah tidak relevan gitu. Zaman sekarang itu sudah berbeda. Oke, murid-murid, karena kemarin Mas Rizal kurang tertarik ataupun bosan dengan pembelajaran PAI, nah hari ini Bu Guru punya metode baru loh. Kalian juga punya? Nggak tahu pembelajaran yang baru. Mau nggak? Biar anak-anak dan Mas Rizal nggak bosan, Bu Guru di sini mau menanyakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Simak ya. Oke, Bu. Nah, oke, anak-anak kita menyaksikan kisah Nabi Muhammad ya, biar tidak bosan. Bentar, tunggu. Simak ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekkah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak,
Pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai Siqayah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai Siqayah. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya. Bukankah dahulu nenek moyang kita, Mudzaz bin Amr, pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah. Ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai Siqayah. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib
harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Oke, gimana nih setelah menyaksikan kisah Nabi Muhammad di depan? Senang nggak murid? Bagus. Bosan nggak nih? Tidak. Mas Rizal bagaimana setelah menyaksikan video kisah Nabi Muhammad SAW melalui video kartun yang bubur tayangan? Ternyata menyenangkan gitu ya Bu, melihat kisah Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi ternyata asik seperti itu. Jadi merasa senang melihat video Nabi Muhammad SAW gitu. Iya, alhamdulillah. Mas Rizal dan teman-teman semua gak bosan tentang pembelajaran PAI. Jadi mulai sekarang kita harus semangat untuk belajar. Di sini Bu Guru ada sebuah lagu loh. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu sama-sama ya. Menyanyikan lagu tentang 25 Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Sama-sama ya.
Tadi setelah ini saya keluar sendirian. Oh alah, Bu Guru ganggu nggak nih? Enggak, Bu. Oh, Bu Guru mau nanya sama Mas Rizal. Iya, Bu, apa, Bu? Bu Guru lihat-lihat selama pembelajaran PAI, kenapa Mas Rizal kayaknya kayak bosen, nggak mau dengerin Bu Guru? Itu kenapa kalau boleh tahu? Gimana ya, Bu? Saya itu paling tidak suka dengan mata pelajaran PAI gitu, Bu. Soalnya mata pelajaran PAI itu tidak cocok di era sekarang gitu. Dunia itu sudah berbeda gitu. Kalau pembelajaran seperti itu saya rasa kurang cocok dan kurang suka dengan mata pelajaran PAI itu sendiri gitu. Oh, itu yang buat alasan Mas Rizal sepembelajaran PAI itu merasa bosan, Ya, Bu. merasa gak senang ya? Iya. Bang, abang, lagi apa? Ini saya lagi baca buku kisah Nabi, Tia. Ceritakan lah bang. Ini buku ini saya dikasih Ibu Siti tadi untuk ceritanya. Nanti saya habisin dulu baca bukunya sampai selesai. Tapi janji ya abang Ya, cerita ke adek. siap. Oke, Oke, tunggu loh siap. abang. Ya. Oke. Halo Mas Rizal. Ya, Bu. Bu Guru bawain buku tentang kisah Nabi dan Rasul buat ya. Mas Rizal, Ya. buat belajar Mas Rizal ya. Ya, Bu. Nih. Baca-baca ya. Ya. Semoga Mas Rizal suka sama bukunya dan menjadi tambah tertarik buat belajar PAI ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih ya, Bu, atas bukunya. Pagi dulu ya. Ya, Bu. Kamu menang. Rizal kenapa ya sendirian di sana? Samper yo mana? Oh, iya, iya. Patang kita kan dolanan ayo bareng-bareng. Iya, aku samperin dulu ya. Rizal, kamu nggak ikut main sih sama teman-teman yang lain? Iya, aku nggak tahu kalau ada teman-teman di situ main. Nggak diajak soalnya. Oh. Terus aku mau tanya deh, kok kamu akhir-akhirnya lebih aktif ya di pembelajaran PAI? Iya sih, soalnya ada kisah itu di balik kata-kata. Soalnya saya merasa agak suka gitu dengan pelajaran PAI, dengan pembelajaran yang dikasihkan oleh Bu Siti. Gitu. Ya. Pagi. Gimana nih? Selesainya aja deh. Iya. Jadi begini ya Bu, kan kemarin itu ada permasalahan soal siswa yang namanya Rizal. Nah, jadi kesimpulannya kemarin itu kan setiap anak itu pasti memiliki kemampuannya masing-masing, memiliki daya semangat juga masing-masing. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, kita juga nggak boleh kalah semangat dari para murid-murid kita, dan kita bisa mengajarkan dan membangkitkan semangat mereka. Jadi kita harus tetap semangat. Oke, semangat ya ibu-ibu. Dedikasi Ibu Siti sebagai guru PAI bukan hanya tentang memberikan pelajaran, tetapi juga tentang keterlibatan personal. Melibatkan diri dalam kehidupan siswa dapat membuka pintu untuk memahami kebutuhan dan tantangan mereka.
Pendekatan dalam pembelajaran menggunakan multimedia dan pendekatan yang berbeda dapat membantu memecahkan kebosanan siswa terhadap pembelajaran PAI. Hubungan akrab antara Ibu Siti dan Rizal menekankan betapa pentingnya hubungan positif antara guru dan siswa, yang mana menciptakan lingkungan mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, dan juga teman-teman yang juga mendukung dapat mendorong perubahan positif. Pada intinya, film ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan. Itu mengingatkan kita bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik dan peran guru adalah sebagai pembantu mereka menemukan cahaya dalam pendidikan.